Oke, jumpa lagi di Beyond Headline, membaca kekuasaan. Siapa yang berhak menulis sejarah? Apakah negara? Apakah para korban? Lalu bagaimana jika kekuasaan hari ini secara sengaja memilih lupa? Ini bukan sekedar silang pendapat. Ini soal luka. Ini soal siapa yang akan dan bakal dilupakan. Fadlizon, Menteri Kebudayaan, dalam wawancara dengan sahabat saya Uni Lubis menyebut tidak ada bukti pemerkosaan massal pada tahun 1998. Fadlizon dikutip seperti ini. Pemerkosaan massal kata siapa itu? Nggak ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Kata Fadli. Pernyataan itu sungguh mengusik, bukan hanya karena disampaikan pejabat negara, tapi karena ia menyangkal sesuatu yang sudah dicatat dalam sejarah. Ada dokumen tim gabungan pencari fakta kerusuhan Mei. Ada dokumen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ada laporan Komisi Nasional Perempuan. Laporan Amnesty International. Laporan Human Rights Watch. Semua menyebutkan hal itu pernah terjadi. Presiden B.J. Habibie bahkan secara resmi meminta maaf atas terjadinya kekerasan seksual pada Mei 1998. Dubes Indonesia, Fajrul Rahman, bahkan mengungkap di akun Instagramnya soal pidato Presiden B.J. Habibie di MPR. Laporan-laporan eksekutif dari Komnas HAM, dari tim gabungan pencari fakta, beredar luas di dunia digital. Itu sudah menjadi milik publik. 1998, saya meliput jumpa pers dari Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei, Marzuki Darusman, pada 4 November 1998. Judulnya, Selidiki Pertemuan 14 Mei di Kostrad. Tertulis di berita Kompas mengenai kekerasan seksual. Ditulis, TGIPF menyimpulkan telah terjadi kekerasan seksual, termasuk perkosaan. Dalam peristiwa kerusuhan 13 Mei 1998. Dari sejumlah kasus dapat diverifikasi dan dapat disimpulkan telah terjadi perkosaan yang dilakukan terhadap sejumlah perempuan oleh sejumlah pelaku di berbagai tempat yang berbeda dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan. TGIPF kemudian menyimpulkan berdasarkan data yang berhasil diverifikasi dan diuji silang, jumlah korban perkosaan 52 orang, korban perkosaan dengan penganiayaan 14 orang, korban penyerangan dan penganiayaan seksual 10 orang, korban pelecehan seksual 9 orang. Untuk korban perkosaan, angka 52 diperoleh dari korban yang didengar langsung oleh 3 orang, keterangan dokter secara medis 9 orang, keterangan orang tua korban 3 orang, keterangan saksi, dan keterangan rohaniawan. Data itu masih ada dan tertulis di Kompas 4 November 1998. Negara memang punya kekuasaan, tapi ia tidak boleh memonopoli kebenaran. Inilah yang disebut sebagai politik ingatan. Saat kekuasaan mencoba mengatur mana yang boleh dikenang dan mana yang harus dihapus. Paul Ricoeur menyebut sebagai amnesia terencana, pelupaan demi kenyamanan politik.
Ketika negara menyangkal luka, korban menjadi 2 kali, double victimization. Ketika sejarah disangkal, demokrasi ikut terluka. Presiden Prabowo belum bersuara, tapi diam juga sikap politik. Sebagai kepala negara, Presiden punya tanggung jawab moral atas narasi sejarah bangsa ini. Apakah akan membiarkan sejarah disusun ulang atau meluruskan arah ingatan nasional? Apa langkah yang akan diambil Presiden Prabowo? Apakah Presiden Prabowo akan mengambil alih soal narasi sejarah? Karena pola ambil alih ini seakan sudah menjadi pola. Dalam kasus sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, terjadi sengketa, kemudian Presiden mengambil alih. Sama halnya dengan kasus nikel di Raja Ampat. Ketika terjadi perdebatan yang sangat keras antara kementerian dan masyarakat, Presiden kemudian mengambil alih. Di awal pemerintahnya ketika heboh soal PPN 12%, di saat-saat akhir Presiden mengambil alih. Apakah soal narasi sejarah kemudian Presiden Prabowo akan mengambil alih? Publik tentunya masih menunggu. Sejumlah aktivis bereaksi. Publik mengajukan petisi. Jaringan korban mendesak adanya klarifikasi. Semua itu menunjukkan bahwa narasi sejarah bukan milik elit. Ia milik semua yang pernah terluka. Sejarah memang milik publik. Bukan hanya milik siapa yang menang dan siapa yang berkuasa. Karena sejarah juga bisa ditulis oleh siapa yang kalah. Sejarah tak selalu ditulis oleh pemenang, tapi keadilan hanya bisa hidup jika kebenaran tidak dikhianati. Presiden tidak harus menjawab semua pernyataan, tetapi mengambil alih dan mengungkap sejarah secara jujur mungkin akan lebih berarti. Dan jika negara memilih lupa, rakyat punya hak untuk tetap mengingatnya. Jika Anda merasa sejarah tak boleh dipelintir, silakan bantu sebarkan video ini, like, share, dan komen. Karena jurnalisme tak cukup hanya bicara, ia harus menyuarakan apa yang hendak dilupakan.